Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And subscribe. And subscribe. Saya mau bertanya bagaimana kita menghadapi mimpi buruk. Bukan kita, mungkin Anda, saya tidak berminat ya. Pertama begini, biasakan berzikir sebelum tidur. Biasakan berzikir. Zikir yang dilakukan pertama wudu dulu, berwudu, biasakan berwudu. Setelah berwudu, setelah itu Anda bacakan surah Mu'awwadzatain atau salasa mu'awwadzat, 3 surah untuk perlindungan. 3 surah perlindungan itu terangkai seketika. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Caranya Anda tiup dulu. Tangan begini. Seperti ini. Setelah itu Anda tiupkan. Bacakan 3 surah berurutan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu usapkan ke dalam bagian tubuh Anda yang bisa diusap. Keseluruhannya. Paham? Setelah itu Anda boleh tambahkan dengan ayat kursi. Bacakan Al-Baqarah 255. Paham? Dalam keadaan demikian, kalau bisa Anda terus bisa membaca Al-Quran. Zikir dengan Quran, zikir dengan Quran, zikir dengan Quran. Insya Allah, orang yang dekat zikir kepada Allah dengan Quran dan sebagainya, membacakan ayat-ayat tadi insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari mulai tidurnya sampai dengan bangunnya. Sampai dengan bangunnya. Salah satunya demikian. Dan yang ketiga, hindari maksiat. Karena hanya orang yang bermaksiat yang pikirannya terganggu, dan pikiran yang terganggu itu yang seringkali menghadirkan mimpi-mimpi yang tidak menyenangkan. Ya. Dan setan dekat dengan pelaku maksiat. Mimpi buruk datang melalui setan. Melalui setan. Bagaimana adab kita kepada Allah baik dalam ibadah maupun dalam pekerjaan? Banyak, ini panjang sekali, pertanyaan singkat, jawabannya luas. Misal adab kepada Allah dalam ibadah, contoh salat. Maka salat yang pertama, bagaimana adabnya? Maka persiapkan diri kita dengan pakaian terbaik. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaik. Kamu ini gimana? Ke kampus pakaiannya bagus, olahraga bajunya baru, sepatunya baru. Masa ke masjid pakaian begitu-gitu aja? Allah memberikan segalanya. Katanya ingin dikabulkan, minta pada Allah, tapi penampilan Anda seperti itu. Saya aja datang kemari, kalau pakaian saya tidak menyenangkan, Anda tidak senang lihat saya. Saya datang ke sini pakai kaos oblong, celananya celana pendek, pecinya bengkok begini. Apa Anda mau datang ke pengajian? Tidak. Anda menghadap kepada Allah, pencipta Anda, pemberi segalanya. Masa pakaian Anda demikian? Ya, tidak nyaman. Itu baru pakaian. Setelah itu tunaikan wudu dengan sempurna. Quran surah 5 ayat yang ke-6, sempurnakan wudunya. Anda diundang oleh manusia, pakaiannya bagus, mandi dulu. Anda diundang oleh Allah, masa wudunya berantakan? Sempurnakan, hadapkan dengan baik. Setelah itu, penampilan yang paling bagus. Setelah berpenampilan, wudu sempurna, datang. Usahakan sholat dengan baik, rasakan sholat itu sholat terakhir yang Anda kerjakan. Quran surah kedua, ayat 45-46. Kalau Anda merasakan sholat itu sholat terakhir dalam kehidupan Anda, akan banyak membantu kekhusyuan dalam sholat Anda. Itu baru satu contoh. Contoh lain, infak. Adab terhadap Allah dalam berinfak bagaimana? Cari infak yang paling bagus. Jangan yang jelek Anda berikan. Quran surah 2 ayat 215. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa yang mau diinfakkan. Qul ma anfaqtu min khair. Katakan Muhammad kalau ingin infak cari yang bagus, jangan yang jelek. Anda punya 50.000 misalnya. 1 50.000 lecek, dekil of the kumal, gak enak dilihatnya. Yang kedua, bagus baru keluar dari ATM. Ketika Anda mau infak dimasukkan ke dalam kotak, mana yang dimasukkan? Yang lecek atau yang bagus? Itu bukan adab namanya. Anda infak, tapi infak tidak dengan adabnya. Tidak dengan adabnya. Adabnya yang paling bagus. Bahkan ada yang paling dahsyat. Quran surah kedua 267. Paling kanan pertengahan. Lihat. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhi ila an tughmidu fi. Kalau mau infak jangan pilih yang paling jelek. Kamu aja melihatnya enggak enak, masa mau dikasih orang lain? 3. Kalau mau infak, Anda kemudian belum bisa berikan, jangan katakan yang jelek. Katakan yang baik-baik sekalipun belum bisa infak. Quran surah kedua ayat 263, paling kiri pertengahan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatbawa adza. Kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan lebih bagus dibandingkan dengan ngasih tapi dengan kata-kata yang kurang menyenangkan. Maaf Pak, ini belum ada rezeki, saya mohon maaf belum bisa ngasih. Mungkin ke teman saya yang itu bisa ngasih. Lebih bagus daripada ngasih tapi kalimatnya tidak menyenangkan. Nih Pak, 1 juta ambil aja. Masya Allah Pak, terima kasih. Alhamdulillah Allah, semoga Bapak dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan infak Bapak insya Allah saya jadi lebih baik lagi. Gak usah Pak, itu kan dari Allah, kan Bapak miskin. Bisa, gitu kan? Bisa. Cuman orang miskin Pak yang menerima infak, nggak ada masalah. Kalau tidak miskin akan saya kasih. Nah, itu nyelekit.
Ustadz, saya pernah mendengar di hari kiamat ada orang yang pahalanya sebesar gunung lalu hilang karena berbuat maksiat ketika sendirian. Masalahnya saya pernah belajar maksiat, masalahnya saya pernah berbuat maksiat setelah mendengar itu. Apakah saya akan hilang semua? Anda nih aneh Anda ini. Sudah tahu kalau berbuat pahala Anda hilang, dikerjakan juga. Agak aneh. Namanya jahalah ini di Quran. Quran surah keempat, surah keempat ayat ke-17. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ada perbuatan salah dengan sifat jahalah. Jahalah itu punya dua arti. Satu, tidak tahu kalau itu salah. Yang kedua, sudah tahu salah dikerjakan. Es batu ditiupin, ya. Nah, sudah tahu salah misalnya, dikerjakan juga. Sama dengan panas dipegang juga. Pak, ini teh panasnya, masa sih dipegang? Udah tahu panas dipegang. Udah tahu salah dikerjakan juga. Itu jahalah namanya. Nah, apakah kemudian, mohon maaf, pahala saya kembali? Tidak. Ketika Anda kerjakan perbuatan itu dan sadar pahala Anda akan hilang, maka seketika pahala Anda hilang. Hilang. Tapi Anda punya peluang untuk bertobat. Karena ayat ini turun untuk mengajak Anda bertobat. Innamat taubah, ayo tobat. Turunlah Quran surah ke-66 ayat ke-8. Tubu taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayo balik. Dengan Anda tobat, dosa Anda gugur. Gini caranya, ilustrasinya begini. Anda punya pahala nih. Banyak. Anda kerjakan maksiat. Begitu kerjakan maksiat, maaf, ini pahalanya hilang. Habis. Awas hati-hati ya. Ya, maksiat yang dimaksudkan, maksiat yang disadari kalau mengerjakan pahala ini hilang. Awas, saya sadar kalau saya kerjakan ini pahalanya hilang. Kalau Anda sadar mengerjakan itu pahala hilang, begitu Anda kerjakan pahala hilang. Plus dosa datang. Hilang pahala, dosa datang. Ada maksiat yang saat dikerjakan, pahala tidak hilang, tapi dosa datang. Misal, maaf. Anda sholat dapat pahala. Anda mencuri misalnya. Begitu Anda mencuri, pahala sholatnya tidak hilang. Cuman Anda mendapatkan dosa pencurian. Maka nanti ini akan disandingkan di hari kiamat. Kalau sholatnya misalnya cuma 50%, mencurinya 75%, masih ketutup oleh amal salahnya. Maka Anda masuk neraka. Karena amal soleh Anda tidak bisa menutupi amal salah. Tapi yang ini, dia sadar berbuat salah, yang dengan salahnya pahala bisa hilang. Dia sadar itu, dan dia sengaja kerjakan. Begitu dikerjakan, pahalanya hilang, dosa muncul. Tapi pada yang begini pun, Allah masih sayang. Tobat Anda. Ketika Anda tobat, masa dosa ini digugurkan lagi, hilang dosanya. Tapi tidak bisa mengembalikan pahala yang ini. Hanya menghilangkan dosanya. Anda harus kerjakan amalan kembali untuk bisa mengembalikan pahala-pahala Anda. Karena itulah saran saya, jangan terfikir berbuat maksiat. Kalau terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika pahala Anda hilang atau akan diwafatkan oleh Allah saat itu. Ini cara yang paling bagus. Jadi kalau Anda ingin berbuat maksiat, bayangkan seketika Anda akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling gampang. Terakhir ya. Sekiranya ini yang terakhir. Bismillah. Ustaz, saya ingin berusaha tartil dalam membaca Al-Quran. Tolong penjelasannya Ustaz cara membaca huruf. Dha, ra, dhad, dha. Dha. Yang baik dan benar. Cara paling gampang, datangi guru tajwid, belajar ke situ ya. Tapi karena Anda bertanya, saya satu huruf saja. Saya tutup di sini. Dha. Dha sama dengan tha. Jadi ada makhraj, ada sifat, itu beda. Ada makharijul huruf dari kata makhraj, jamaknya disebut dengan makharij. Dari kata makhraj. Makhraj tempat keluar. Yang kedua sifat huruf, sifat gayanya, cara mengucapkannya, sifat. Misal bantuan, Rasul, mohon izin. Di sini, boleh? Ya, bukan duduk aja, berdiri Mas, berdiri. Temannya, Nabi barangkali? Ada. Nah, lihat sini. Fokus ya. Saya beri contoh. Namanya siapa? Bagas. Denny. Ada Bagas dan Denny. Ini ilustrasikan pintu, ingin keluar dari pintu ini. Datang kepada saya ke sini. Baik. Misal, bismillah. Bagas, jalan. Ini ya. Tahan di sini. Denny, jalan. Tuh. Keluar dari tempat yang sama? Ulangi. Apakah keluar dari tempat yang sama? Iya. Pertanyaannya, gayanya sama enggak? Beda. Ketika Bagas keluar, gayanya lain. Denny mau keluar, tangan masih di sini. Beda. Gaya antara Bagas dengan Denny itu tidak serupa. Mohon dipegang. Tidak sama. Nah, gayanya itu disebut dengan sifat. Tempat keluarnya disebut dengan makhraj. Ada huruf-huruf yang keluar di tempat yang sama, tapi cara mengucapkannya beda. Sekalipun dia keluar di tempat yang sama. Misal,
Ada yang di bibir, mim, waw, mim dengan waw, mim, waw, mim, waw, mim, 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 mim. Bertemu bibir atas dengan bawah, waw, 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 ya, waw, agak terpisah. Dua-duanya sama, makhraj jadi mim, 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 mim. Tapi cara mengucapkan sifatnya berbeda. Anda bertanya dengan zal, 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 za. Za harfun lithawi, lithawi. Lidahnya digigit sedikit. Bersama dengan ta, 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 ta. Ta, zal, makhrajnya sama dengan ta. Tapi cara mengucapkannya berbeda. Sama-sama digigit, lihat. Za. Denny, gigit lidahnya sedikit. Jangan kencang-kencang. Tengah. The. Sambil digigit, the. Di hadha. The. Da. The. Nah, kalau mengucapkan dal, itu sedikit digigit lidahnya. The. Alladhi. Kalau ta, digigit tapi di ujung sedikit. Ta. Sudutun, atat, sudutun, ta. The. Hadha. The. Kalau belum bisa berdiri di sini. The. Hadha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza. Silakan. Jazakumullah khair. Bagas. Ini. Za. Bacakan idza aja. Idza aja. Apa ya? Surah An-Nasr. Oh, surah. An-Nasr. Idza zulzilatil Silakan. Tadi itu membuktikan bahwa dia bukan Rasul. Luar biasa. Minta baca Al-Fajr dibacakan surat Al-Fil, ya. Minta dibaca An-Nasr dibaca Idza Zulzilah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bagas tahu tadi ya. Cuman beliau sedikit lupa lah. Jazakumullah khair. Teman-teman sekalian, saya kira itu yang saya sampaikan. Bagas sudah dapat buku? Dapat buku? Sudah dapat buku? Denny? Belum. Baik, tolong panitia, saya ingin berikan hadiah untuk Bagas dan Denny. Tim, insya Allah masing-masing mendapatkan buku Muslim Zaman Now satu-satu ya, insya Allah. Dan mohon, ya, baik. Saat diambil buku, maka dicek kembali, tolong panitia kalimat da-nya ya. Kalau kurang tepat jangan dulu diberikan ya, sampai dia selesai mengucapkannya. Terima kasih ya, Bagas, Denny, mohon maafkan saya ya, dalam suasana ta'lim kita saat ini. Teman-teman izin menyampaikan informasi yang pertama, saya mohon maaf belum bisa menyampaikan keseluruhan dengan tema kita ini, karena waktu kita sangat terbatas, dan kekuatan kita untuk memahami juga perlu untuk menyesuaikan itu. Yang kedua, insya Allah malam nanti kami akan ada di UPI, untuk melanjutkan pembahasan dengan tema yang berbeda, dan itu cukup penting sekali, terutama bagi Anda, dan bagi Anda yang orang tua ingin meneruskan kembali pola pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak. Tema kita cukup penting malam nanti. Dan juga ada pembagian buku, bagi yang belum dapat barangkali bisa menyesuaikan dengan sistemnya. Dan yang terakhir, ada yang sangat menarik besok nanti subuh di Kota Baru Parahyangan. Itu akan membahas tentang hukum musik. Ya, apakah musik itu haram, ataukah musik itu halal, bagaimana solusinya. Insya Allah kami akan bahas besok sedikit dengan menuntaskan pembahasan dengan referensi-referensi yang ada. Saya kira itu, terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.